Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Napa Bapak Ibu? Gandol Gusti. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Ya. Hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita ada dari PUNI. PUNI adalah Perkumpulan Usaha Nasional Injil Indonesia. Jadi kita sebelum melakukan acara ini, saya akan pimpin dalam doa secara Kristiani dulu ya. Baru kita mulai. Oke, kita berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan, nafas yang baru Tuhan, kesempatan yang baru Tuhan. Tuhan, biarlah kami ya Tuhan, para usahawan yang hari ini berkumpul Tuhan, boleh memperoleh hikmat, memperoleh sukacita dalam menjalankan bisnis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh ya Tuhan, hidup seturut kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dari usaha kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya pembukaan PUNI di Surabaya ini menjadi wadah yang luar biasa buat para usahawan, bisa Tuhan meningkatkan kinerja dan juga berkarakter seperti Kristus Tuhan, dan mempunyai integritas serta keberhasilan yang memberi dampak kepada masyarakat, khususnya di Surabaya, baik di Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan Ketua Sinode dari Jakarta Bapak Gunadi sebagai pelopor pendiri PUNI Indonesia. Tuhan berkati dengan hikmat marifat kepada Pak Gunadi supaya beliau bisa Tuhan melakukan visi misi ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan juga berkati semua para anggota PUNI dan ketua chapter dan presiden chapter yang ada. Terima kasih Tuhan, dan semua tim baik multimedia, WL dan semuanya Tuhan, pemain musik Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami hari ini akan mendengarkan salah satu presentasi dari perusahaan Meru. Kiranya Engkau juga memberkati perusahaan Meru yang akan membawa dampak buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Wah, ini kayaknya masih 10 orang. Selamat pagi. Lebih dahsyat lagi ya. Oke, teman-teman, hari ini luar biasa ya. Kita ini dapat berkat yang luar biasa dari Pak Gunadi. Pak Gunadi itu siapa? Beliau adalah jelis dari dokter ya dari Jakarta, ketua sinode yang mengesahkan gereja-gereja di Indonesia. Ya, kebetulan saya juga agak kaget 1 bulan yang lalu ya Pak Doni ya, ditunjuk untuk menjadi presiden chapter bagian Surabaya. Nah, kemudian karena formasi agak berubah, akhirnya saya perkenalkan ya Pak Doni, silakan Pak Doni. Ini beliau yang akan jadi presiden chapter Surabaya. Ya, tepuk tangan dong buat Pak Doni. Dan terima kasih juga kepada Pak Doni, beliau adalah pengusaha bakery di Surabaya, di mana beliau mempunyai 18 outlet ya. 18 ya, betul ya Pak? 19, oke, sorry. 19 ya, 19 outlet, namanya Roti Mox. Mungkin teman-teman akan bisa beli, tapi ini hari ini kita dapat berkat, diberi sampel gratis dari Pak Doni. Kita tepuk tangan lagi buat beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Oke. Saya akan membacakan visi misi dari PUNI. PUNI itu apa? Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Di mana visinya
itu menjadi komunitas usahawan Kristiani yang berdampak bagi bangsa dan memuliakan Tuhan melalui dunia usaha. Ya. Dan ini mempunyai misi satu, mengembangkan skill dan integritas Kristiani dalam usaha. Jadi kita wadah ini akan dibentuk tiap bulan, ada pertemuannya. Untuk apa? Nanti ada kayak pelatihan seminarnya, jadi dari banyak para pendeta yang akan memberi insight untuk supaya kita gimana sih berusaha dengan integritas dan bisa sukses ya dalam Tuhan. Ya, kita kan semuanya kepingin sukses toh, teman-teman? Ya. Mungkin di sini sudah ada tahu caranya sukses. Nah, kita bisa berbagi, ya. Kalau yang belum tahu, kita bisa belajar, ya. Karena seumur hidup kita harus belajar sampai kapanpun. Biarpun sudah sukses pun kita harus belajar. Karena ilmu itu sangat luas dan dalam, ya. Nah, kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai kerajaan Allah. Artinya kita harus mau belajar bagaimana kita menumbuhkan karakter kita, menumbuhkan iman kita ya, supaya bisa menjadi contoh dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, karena hidup kita ini kita diciptakan Tuhan, setiap individu tidak ada yang tidak ada maksudnya. Nggak mungkin kita procot keluar dari rahimnya ibu kita terus tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada gunanya. Udah, nggak mungkin. Setiap individu yang lahir itu sudah ada talenta masing-masing yang Tuhan titipkan. Nah, wadah ini bertujuan nomor 3 menjadi wadah persekutuan, pemuritan dan pemberdayaan usahawan. Jadi supaya apa? Supaya bisa bertumbuh. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita nggak bisa mencapai tujuan kita dengan mudah. Pasti kebentur sana, kebentur sini, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu mendukung penginjilan melalui dunia usaha. Jadi kita bisa memberikan dampak ya, role model kepada orang-orang. Oh ya, ternyata anak Tuhan itu memang luar biasa. Menjadi contoh, menjadi berkat, ya. Itu karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita. Dan wadah ini khusus untuk kita supaya kita bisa bertumbuh bersama, ya. Oke, kemudian visinya sudah, tujuannya membina, memperlengkapi usaha Kristiani. Ya, nanti kita akan mendengarkan seminar dari Ibu Linda tentang bagaimana hal ini. Ibu Linda ya, oke. Selamat pagi Ibu Linda. Ya, jadi nanti beliau pendeta lulusan teologi yang akan membagikan bagaimana kiat-kiat kita bisa berusaha sampai sukses, ya. Ya, 99% ya Bu Linda ya. Gitu tujuannya, nanti teman-teman bisa belajar. Terus menciptakan jaringan usaha yang saling memberkati, ya. Itu penting. Karena kalau kita berkomunitas, kita akan saling mendukung satu sama lain, memberi kekuatan, dan mungkin dari kata-kata kita, dari perilaku kita, teman yang lagi lemes, usahanya atau apa, kita bisa memberi semangat, salah satunya ya. Terus memberi kontribusi sosial ekonomi bagi masyarakat. Jadi dengan berkembangnya usaha kita akan meningkatkan ekonomi di Indonesia ini jauh lebih baik ya. Dan menjadi terang dan garam di dunia usaha, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, terang dan garam dunia. Karena garam itu fungsinya luar biasa. Salah satunya dia mengawetkan ya, dan dia juga memberi rasa ya. Jadi kalau garam ini sudah tidak ada rasa dan tidak berfungsi, akan dibuang. Makanya kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dan terang itu luar biasa. Nanti kita bisa lihat bagaimana gelombang frekuensi cahaya yang ada di produk kita ini bisa menolong banyak orang dari segi kesehatan. Oke. Nah, anggotanya terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan, di mana keanggotaannya syaratnya warga negara Indonesia. Jadi teman-teman ini sudah termasuk anggota ya. Lalu memiliki usaha atau minat dalam kewirausahaan dan menerima visi dan misi organisasi ini. Jadi
teman-teman sudah bisa menjadi anggota PUNI ya. Anggota berakhir apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia dan diberhentikan kalau melanggar visi dan misi dan ketentuan dari PUNI. Itu aja ya. Terima kasih, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita ya teman-teman ya, supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Oke, terima kasih. Sekian, kita akan mulai dengan presentasi bisnis kita yang hari ini akan dibawakan oleh tim marketing yang luar biasa, Ibu Uri ya. Ya, oh Pak Miko apa? Oh, ya, oke, oleh Ibu Uri. Tapi sebelumnya, kok Pak Samuel dulu memberi sambutan. Kita tepuk tangan buat Pak Samuel dulu ya. Selamat pagi. Yang di belakang ke depan gitu loh. Loh iya loh, serius. Karena berkat itu yang antri duluan di depan yang dapat duluan. Ya. Iya, kalau nggak ngerespon, berkat itu baru bisa dapat kalau teman-teman ngerespon. Di depan, ayo di depan. Biar ngelihat saya itu nggak silau, ya. Iya loh. Oke, pagi, Bapak Ibu. Wow, ini saya harus ngomong sama teman-teman kelas berat ini kalau saya bilang ya. Pengusaha itu kelas berat menurut saya. Kenalkan dulu ya. Sopo sing ngomong ora ono jelas ndak jelas ya. Nama saya Samuel Bapak Ibu, yang sudah kenal ya. Oke. Tuhan kasih anugerah ke saya. Kok beda ya omongannya ya sama yang kalau di kantor ya. Sekarang kok Tuhan nih, yo boy. Iya, harus gitu soalnya ya. Tuhan kasih anugerah saya dapat istri yang jadi ketua hari ini, ya. Iya. Piye terusan ya, ya oke itu ya. Satu hal lagi, support dari anak-anak, ya. Oh dahsyat banget ya, thank you Tuhan. Luar biasa Tuhan kasih kesempatan saya juga untuk sharing pagi ini ke Bapak Ibu, ya. Oke, saya mulai aja. Latar belakang saya, disiplin ilmu saya lah lebih baiknya ya, gitu ya, lebih tepatnya ya. Saya arsitek dulunya, ya. Disiplin ilmu saya di teknik arsitektur, Bapak Ibu. Dan sempat jadi profesional ya, profesional consultant begitu. Tapi hari ini enggak. Ya, saya hari ini justru jadi konsultan yang berbeda. Begitu ya. Why? Ya toh, karena ya kembali lagi Bapak Ibu. Saya dapat pembelajaran, saya dapat pertama sih jebakan Bapak Ibu. Ya 2008 saya dapat jebakan, bukan maut Bapak Ibu, tapi jebakannya menarik yang membuat saya hari ini bisa berdiri di sini. Ya. Saya masuk di komunitas, sebuah komunitas yang menurut saya luar biasa. Ya, yang jebak istri saya juga loh Pak, Bu. Ya. Saya bisa, 2 kali saya dijebak bahkan ya. Pagi ini yang kesekian kali saya dijebak sama istri saya. Ya, tapi menarik ya, jebakannya menarik Bapak Ibu ya. Dan satu hal yang saya suka dari jebakan ini tadi Pak Bu, saya ketemu komunitas, di mana komunitas tadi itu membuat ya leadership-nya bertumbuh, ya leadership bertumbuh. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu, karena arsitek ada banyak pekerjaan di balik layar, ya, di balik monitor, ya kan. Saya nggak bisa ketemu banyak orang. Kalau sudah ketemu sama banyak orang keringet dingin, ya. Tapi hari ini saya bertumbuh secara karakter, ya. Kenapa? Karena sebuah komunitas yang banyak orang mungkin sebelah mata memandang, ya. Pernah dengar multi level marketing? Ya, itu banyak pengusaha-pengusaha, ya makanya saya bilang, saya mengawali, wah ini kelas berat. Ya, karena pengusaha kan pemimpin usaha. Ya kan? Mereka punya visi, punya misi, punya cara kerja begitu ya. Nah, itu seringkali yang dipandang sebelah mata oleh para pengusaha multi level marketing. Kenapa? Karena saya salah satunya dulu. Dulu saya salah satunya.
Tapi hari ini, kenapa saya hari ini bekerja bareng ya tidak dengan Meru. Nah, ini Meru, Pak, Bu, ya toh. Nanti Bapak Ibu bisa tahu sendiri, ya. Ya, karena menurut saya, ya, di zaman sekarang, gitu ya, kolaborasi sangat penting. Kolaborasi sangat penting. Nah, saya menemukan partner berkolaborasi, ya toh, di Meru, Bapak Ibu. Teman-teman nanti bisa lihat support dari perusahaan, ya, dari situ. Nah, satu hal lagi, teman-teman, Bapak Ibu pengusaha biasanya kan, ya toh, kepingin toh banyak ya masyarakat gitulah ya, siapapun mereka untuk ya toh, untuk dapat berkat. Ya, selama ini berkat bisa Bapak Ibu bagi-bagiin, tapi sampai kapan? Ya, sedangkan Tuhan sendiri kasih kita talenta. Ya, kenapa kita bagi-bagikan sehingga mereka simpen talentanya? Ya, nah kalau saya, ya toh, dikasih aja ini loh. Sehingga mereka bisa beraktivitas, bisa mengeksplor gitu ya, talentanya mereka. Untuk apa? Untuk berbagi kembali ke yang lainnya. Pada saat mereka bertumbuh, keuangannya mereka bertumbuh Bapak Ibu. Oke? Enggak panjang lebar lagi, Bapak Ibu bisa lihat, why Samuel ada di sini bekerja sama dengan Meru. Ya, kita kasih, wah ini terima kasih loh, Bu Wuri sudah memberi kita waktunya ya untuk bisa sharing. Ya, kenapa banyak membantu ya produk-produknya Meru ya. Monggo silakan. Tepuk tangan toh, Bu, Pak. Terima kasih banyak Bapak Samuel. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wuri Retno. Saya area sales manager di PT Meru Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya lanjut dulu ya untuk memperkenalkan, di sini saya ingin tahu Bapak Ibu yang hadir hari ini kan Puni ya tadi ya Bu Fili ya. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu di sini sedang kebanyakan mayoritas berbisnis di bidang apa? Mungkin tadi Pak Doni ya, Pak Doni. Saya bekerja di MOX juga Pak, bagian check out Pak. Kebetulan saya pelanggan MOX setia Pak. Mungkin ada lainnya di tadi bangunan mungkin ya Bapak Ibu? Ada? Properti? Apakah banyak di sini? Atau mungkin Bapak Ibu trading? Wah banyak sekali ya saya rasa ya. Karena itu yang paling cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya mau memperkenalkan Bapak Ibu, tadi sudah sempat disinggung juga sama Bapak Samuel ya. Untuk Meru sendiri adalah business networking Bapak Ibu. Kenapa harus memilih business networking di era sekarang ini? Bukannya Mbak Uri kalau business networking itu sekarang itu sudah masuk era dinosaurus, udah masuk era kepunahan gitu ya. Nah, networking saat ini Bapak Ibu tetap berjaya. Kenapa? Karena memang kalau Anda tidak salah memilih dalam hal apa? Yang pertama adalah produknya Bapak Ibu. Kalau produknya bermanfaat Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di Meru sendiri ini kita sudah terbukti. Ini adalah sister company Bapak Ibu, kalau pernah dengar mungkin PT Momen dulu era Propolis Bapak Ibu ya. Nah ini adalah sister company dari PT Momen Global Internasional. Nih kalau Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu, ini ada Citylink ya. Nah Citylink ini adalah anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia, begitu juga dengan Meru Bapak Ibu. Meru ini adalah sister company dari PT Momen Global Internasional yang sudah berdiri 13 tahun Bapak Ibu. Untuk PT Momen Global Internasional sendiri berkantor di Jalan Manyar Kertoharjo. Saat ini masih existing dan kita membuat sister company-nya dengan kualitas yang sama namun bisa menjangkau market yang lebih luas lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah
Karena memang sudah terbukti di Momen sendiri selama 13 tahun tidak pernah telat membayarkan payroll, terus tidak pernah ada komplainan produk yang begitunya gitu ya, karena kita selalu menjaga kualitasnya gitu ya Bapak Ibu. Terus seiring berkembangnya dunia, begitu juga pada penyembuhan Bapak Ibu, pada rute pemberian obat saat ini sudah mulai berkembang. Sekarang bukan lagi oral, bukan lagi injeksi, tapi sekarang sudah musimnya transdermal, yaitu melakukan penyembuhan melalui permukaan kulit Bapak Ibu. Nah, untuk produk sendiri yang ada di Meru ya Bapak Ibu, kita mengedepankan teknologi, yaitu teknologi terahertz Bapak Ibu. Selain terahertz, grafin, dan far infrared. Wah, Mbak Uri, kalau terahertz itu kan sekarang sudah banyak ya, bahkan sekarang sudah banyak alat-alat itu. Nah, yang Meru buat ini berbeda Bapak Ibu, karena yang Meru buat ini adalah untuk bentuk smartware. Jadi Bapak Ibu tetap bisa terapi tanpa harus mencari colokan listrik ya, tanpa harus menaruh handphone selama 30 menit ya. Terus Bapak Ibu yang memang maaf sudah punya ring ya di jantung, itu juga masih bisa merasakan yang namanya teknologi terahertz yang ada di Meru Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah desain, sudah mulai dari kaos kaki, terus kita sudah tersedia dalam bentuk celana dalam, legging, postur belt, bahkan tumbler juga ada Bapak Ibu ya. Nah, boleh saya memperlihatkan produk saya Pak? Saya minta waktunya sebentar saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau terahertz ya Bapak Ibu tidak bisa dilihat melalui kasat mata, sama seperti sinyal wifi ya. Sinyal wifi itu kan kalau kita lihat nggak nampak sinyalnya, tapi kita bisa buktikan dengan adanya di handphone. Nah, begitu juga dengan terahertz dan kekuatan energi yang ada di dalam smartware Meru Bapak Ibu ya. Ini kita bisa buktikan melalui emergency lamp ini. Yang pertama mungkin saya mau bantu buat lihatkan yang kaos kaki dulu ya Bapak Ibu. Nah, saya boleh undang satu relawan dulu ke sini untuk membantu saya Bapak Ibu? Boleh? Silakan. Beri tepuk tangan dulu, terima kasih. Nah, ini ya, Bu saya boleh dibantu untuk memperlihatkan kalau memang kaos kaki ini mengandung energi dengan menyalakan lampu yang ada di sini. Lampunya adalah lampu emergency lamp ya Bapak Ibu. Nah, boleh di Nah, bisa? Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa smartware kita mengandung yang namanya energi Bapak Ibu, ya, untuk menyalakan lampu. Bisa Kak Bu? Ya. Nah, untuk fungsinya sendiri Bapak Ibu bisa lihat di layar ya Bapak Ibu. Salah satunya kalau misalnya Bapak Ibu suka susah tidur, terus juga kalau misalnya jalan sedikit suka cekot-cekot kakinya ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicoba dengan smartware kami. Terus juga kami punya alat detektor untuk terahertz ya Bapak Ibu ya. Nah, alat ini bisa membuktikan bahwa di dalam smartware ini mengandung yang namanya terahertz. Nah, maka itu dia berbunyi. Coba kalau kita taruh tangan atau logam gitu dia tidak akan berbunyi Bapak Ibu. Hanya yang mengandung terahertz dia akan berbunyi di sini. Gitu. Ya. Selain ada kaos kaki, kita juga punya yang namanya celana dalam Bapak Ibu.
Oke, kalau celana dalam sendiri kita bentuknya ada dua. Yang pertama untuk perempuan, lalu juga ada yang untuk laki-laki. Nah, untuk yang pria bentuknya itu adalah yang seperti boxer begini. Ini juga bisa untuk menyalakan lampu, mungkin bisa dicoba di area dalamnya. Ya, nah ini bisa untuk menyalakan lampu karena memang mengandung energi Bapak Ibu. Nih, mungkin yang di sebelah sini belum kelihatan Bu, nah dibantu perlihatkan. Kalau untuk yang perempuan juga sama Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang pria bisa membantu untuk meredakan yang namanya pembengkakan prostat, terus juga gejala-gejala prostat Bapak Ibu, atau biasanya kalau memang sudah usia lanjut gitu ya, itu kan suka yang namanya anyang-anyangan ya, suka kebelet-kebelet tuh kalau setiap malam. Nah itu bisa membantu juga. Kalau di wanita ini juga bisa mengurangi yang namanya keputihan, terus juga bisa mencegah kanker serviks, miom, terus juga bisa untuk membantu menguruskan Bapak Ibu ya. Biasanya yang perempuan-perempuan tuh kan pingin tuh kelihatan singset langsing gitu ya. Nah bisa pakai celana dalam ini karena far infrarednya bisa membantu membakar lemak yang ada di bawah perut gitu ya. Selain celana dalam, kami juga punya legging. Mungkin kalau legging nggak usah kami perlihatkan ya. Bentuknya legging ya, seperti legging ya Bapak Ibu ya. Yang ini all size bisa dipakai untuk ukuran sampai dengan XL ya. Terus juga selain itu kami juga punya deker. Nah biasanya ini ibu-ibu yang suka jalan-jalan nge-mall dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya kan, keliling PTC ya. Kalau pakai deker kami ini bisa membantu meringankan supaya enggak nyeri di lutut. Nah gitu ya, apalagi kalau misalnya diajak jalan-jalan sama cucu gitu kan. Nah itu bisa tuh, ya kan bisa membantu supaya pulang-pulang itu enggak rasanya capek Bapak Ibu. Gitu. Terus juga, nah ini mungkin bisa dibantu. Dinyalakan lampunya kalau pakai yang deker. Nah ini dekernya juga berbunyi ya Bapak Ibu ya. Terus kalau dinyalakan lampu juga bisa. Nah ini juga bisa gitu. Nah mungkin dari Bu Yohana boleh dibantu mengundang satu orang lagi, saya mau praktekkan untuk pemakaian tumblernya Bu. Boleh. Nah selain smartware yang bisa digunakan di dalam tubuh, kami juga punya teknologi terahertz dalam bentuk tumbler Bapak Ibu. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama mengubah molekul air biasa menjadi molekul air nano supaya peresapannya di dalam tubuh itu bisa maksimal. Ya. Nah, selain itu kalau digunakan di luar Bapak Ibu ini juga bisa. Saya mau buktikan untuk energinya yang ada di dalam tumbler ini. Permisi Ibu. Nah, boleh kakinya rapat begini Bu. Oke, tangannya boleh ke belakang Bu. Ibu belum makan Bu. Belum saya apa-apakan sudah jatuh ya Bu ya. Oke, sekarang kakinya rapat lagi Bu. Oke, posisi ke belakang. Saya taruh tumbler yang mengandung terahertz, Kelvin dan far infrared ke sebelahnya Ibu. Mau dilepas dulu? Boleh biar boleh, mau dipakai, mau haknya 10 cm juga nggak apa-apa Bu. Oke, Ibu boleh tarik nafas dulu, dihitung 1 sampai 10 Bu. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik, saya mulai ya Bu. Relax aja Bu, nggak usah kaku-kaku Bu, nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Oke? Nah, boleh. Relax ya Bu. Masih capek Bu? Coba tarik nafas dulu lagi. Nah, sudah? Nah, jadi salah satu untuk pembuktiannya dari tumbler ini yang memutar energi sampai dari bawah sampai atas Bapak Ibu. Ini baru di luarnya aja, belum kalau diminum. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Oke, saya akan menjelaskan yang tadi saya maksudkan dengan teknologi cahaya. Terima kasih Bu, bentar ya. Jadi begini teman-teman, secara sains, terahertz ini sudah terbukti bahwa gelombang ini bisa membantu memulihkan tubuh kita. Ya, saya akan cerita sejarahnya dulu. Jadi gini, saya ini kebetulan ngambil diploma estetik beauty. Jadi saya akan buka salon, di mana salon saya itu ada banyak alat-alat yang dipakai seperti RF. Ya dulu saya nggak ngerti, karena saya nggak pernah facial teman-teman. Jujur, facial itu kayak apa, yang maksudnya dunia cewek glamor itu saya nggak pernah ngerti. Nah, karena saya ini mau sulam alis, maka saya belajar sulam alis sudah 2 tahun yang lalu. Terus saya lihat banyak alisnya perempuan ini kan kok nemblok gitu loh, jelek kan. Jadi saya invest beli alat laser. Nah, waktu saya beli alat laser ditanya sama coachnya, trainernya, loh ibu hanya mau buat hapus tato alis. Ya ibu, ini alatnya berguna buat ini. Hah? Jadi RF, HF, apa itu? Aku nggak ngerti, ya toh. Nah, jadi jadi nanti bisa laser, bisa untuk ini, untuk melasma, flek itu saya baru ngerti. Oh begitu ya. Nah, jadi akhirnya saya di training, kemudian saya ikut ujian negara. Jadi nanti gelar nama saya panjang, jangan bingung ya. Advanced Beautician, Basic Beautician, Diploma Estetik, itu nanti sertifikat keluar baru saya pajang ya. Nah, saya akan mau cerita dulu, kenapa terahertz ini sangat penting. Ya, pertama di dalam dunia itu RF itu apa? Sering ya dengar RF ya wanita ini, tapi kalau saya jujur RF itu baru pertama dengar ya waktu di training itu. RF itu radio frekuensi, di mana gelombang ini ditemukan di tahun 1800 sampai 1880-an, akhir 1900 ya. Lalu UV juga. Kalau teman-teman UV tahu ya? Tahu ya, ultraviolet, betul. Kalau IR? Tahu ya, infrared. Ya, infrared. Ya, sering dengar kan infrared, UV. Kalau RF jarang ya. Ternyata RF itu radio